Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Oktober ya. Minggu depan sudah masuk bulan yang baru dan mudah-mudahan memasuki akhir tahun pandemi akan semakin reda. Ini masih bentuk doa yang kenceng ya, karena tadi saya berangkat saja saya barengan sama 3 ambulan. Jadi 3 ambulan itu selisihan, 1 bareng, 2 dari arah yang sebaliknya. Jadi masih banyak pasien-pasien yang bergelimpangan sebenarnya. Jadi ini cukup prihatin, ya kita menjaga saja masing-masing. Alhamdulillah ada yang datang. Sini nanti ada yang datang lagi. Nanti ada yang datang lagi. Yang dekat-dekat boleh nanya nanti. Yang jauh-jauh nanyanya belakangan. Monggo. Lama nggak kelihatan ya. Maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan seperti yang banyak memprediksi bahwa akhir tahun itu adalah pandemi akan berakhir, dan kalaupun ada vaksinnya di tahun depan, mudah-mudahan vaksinnya itu adalah vaksin yang betul-betul aman untuk muslim dan aman juga untuk menghalau penyakit, tidak ada efek berikutnya setelah divaksin. Kita doakan saja semoga para peneliti Allah mudahkan untuk melakukan penelitian penemuan vaksin, dan mudah-mudahan vaksinnya nanti gratis gitu ya, mudah-mudahan, karena kesehatan itu milik semua ya, bukan hanya milik yang punya uang saja. Ya, kita awali dulu pertemuan kita dengan pembacaan suratul Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin tema ini yang bikin banyak yang datang. Yaitu tema tentang ketika rumah tangga kehilangan cinta. Nah, ini bisa dipastikan yang hadir di pertemuan hari ini adalah yang rumah tangganya sudah lama. Nah, kalau yang baru kan ini ya cintanya sedang menggebu-gebu gitu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu urgent dengan materi ini kalau untuk yang baru nikah. Tapi kalau untuk kita-kita yang sudah cukup lama gitu ya, mungkin sudah ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu berarti sudah mulai terasa cintanya berbeda gitu ya. Dari waktu awal menikah, pertengahan sampai dengan sekarang itu sudah berbeda. Jadi benar bahwa yang namanya rumah tangga itu tidak selalu dihiasi oleh nuansa penuh cinta. Itu sebuah fakta yang kita semua mengalami itu. Bahkan ada yang mengatakan manisnya cinta itu hanya 3 hari katanya. 3 hari. Kasihan juga ya. Cuman 3 hari gitu. Manisnya cinta itu hanya 3 hari, karena begitu hari keempat baru sadar ada yang harus dikasih makan katanya. Ada yang harus dikasih makan sehingga nggak bisa dibiarkan gitu aja gitu. Nah, memang tidak sedikit ya kasus-kasus di dalam rumah tangga yang awalnya cintanya itu sangat besar gitu ya, begitu membara, tapi begitu seiring perjalanan waktu, hitungan bulan bahkan sudah mulai redup, hitungan tahun semakin layu, malah sudah hidup segan mati tak mau gitu kan. Jadi kehidupan rumah tangga itu sudah mulai kayak nggak ada enak-enaknya lagi gitu rasanya, karena sudah hampa rasanya. Nah,
Yang tersisa dari suasana seperti itu adalah rasa tidak suka, rasa mulai saling tidak menyukai gitu ya antara istri dengan suami. Kemudian baik yang secara fisik memang sudah ada perubahan, kan kalau sudah di atas 10 tahun pernikahan udah ada perubahan ya, kerut-kerut udah nambah, mengembang gitu ya, baking sodanya kebanyakan gitu kan. Karena baking sodanya kebanyakan jadinya mengembangnya cukup banyak gitu ya. Nah jadi secara fisik sudah tidak terlalu menarik, nggak sedap dipandang mata, atau bahkan perangainya mulai berbeda. Yang awal-awal nikah kok kayaknya sabar banget gitu ya, hampir nggak ada suaranya. Tapi begitu punya anak 1, 2, loh kok galakan dia daripada kita gitu kan, cerewetan dia daripada kita. Nah perangainya berubah. Jadi kalau bisa dibilang aslinya udah mulai kelihatan gitu ya. Sebenarnya bukan aslinya, tapi karena tingkat kesabarannya sudah mulai turun, sehingga yang keluar itu adalah lebih banyak emosi. Nah ketika situasi seperti itu, apakah jalan keluarnya itu hanya satu, yaitu perceraian saja? Yang mana perceraian itu memang jalan keluar ya dari sebuah konflik di dalam rumah tangga, dan itu ada syariatnya di dalam Islam. Ada syariatnya, dan Islam mengatur bagaimana cara perceraian itu, bagaimana cara mengakhiri pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, seperti apa pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan itu? Nah, kemudian bagaimana kalau kita belum ingin memilih jalan ke sana, tapi juga ingin merubah, ingin menumbuhkan kembali rasa-rasa cinta yang pernah ada gitu ya. Rasa cinta yang pernah ada bukan hanya kepada mantan, tapi juga kepada suami gitu kan. Banyak yang bilang ini mantan pacar saya. Berarti sekarang udah bukan pacar dong gitu kan. Justru setelah menikah itulah pacar sebenarnya. Kalau sebelum nikah itu pacar yang kena hukum haram kalau di dalam Islam kan. Kan pacaran di dalam Islam itu bukan sebelum nikah, tapi setelah menikah. Jadi kalau dibilang ini mantan pacar saya, sekarang jadi suami saya, itu sebenarnya tidak tepat ya. Nah, salah ya. Salah, itu tidak tepat. Jadi yang benar itu adalah inilah pacar saya yang sekarang gitu kan. Yang dulu yang mana, nggak ada gitu kan. Yang dulu bukan pacar, karena pacar itu yang mengucapkan ijab dan qabul gitu. Itu kalau versi Islam ya. Kemudian di sini ada satu kisah yang ingin saya jelaskan. Apakah kita situasinya seperti kisah ini, atau kisah kita justru lebih nelongso daripada yang ini gitu ya. Kadang kita merasa rumah tangga itu kayaknya lebih parah deh dibandingkan rumah tangganya orang-orang. Ternyata begitu kita cerita gitu ya, kita berbagi cerita dengan tetangga-tetangga, dengan kenalan kita, oh ternyata kok rumah tangga kita nih nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan permasalahan rumah tangga orang, yang mana ternyata orang menjalaninya dengan biasa saja, dengan tetap bertahan gitu. Nah jadi pembahasan kali ini adalah kita tidak membicarakan soal perceraiannya, nanti perceraian ada pembahasannya sendiri. Jadi ini ketika cinta di dalam rumah tangga itu mulai hilang. Jadi belum hilang sama sekali, baru mulai. Jadi baru mulai berkurang. Nah, ada salah seorang soleh, yaitu bernama Utsman An-Naisaburi. Utsman An-Naisaburi ini pernah hidup pada masa 457 Hijriah. Jadi masih awal-awal di eranya sahabat ya. Nah, beliau ini bukan era sahabat ya, era tabi'in, karena udah 457 Hijriah, dan itu sudah jauh dari Rasulullah. Nah, Abu Utsman An-Naisaburi ini beliau pernah menceritakan, ditanya, apa amal yang paling engkau harapkan pahalanya? Jadi biasa kalau orang soleh tuh suka gitu, apa sih amalan the bestnya kalian itu, sehingga kalian berharap dengan itu kalian bisa masuk ke dalam surga. Kan ingat cerita 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian 3-tiganya itu masing-masing mengungkapkan amal terbaiknya, kemudian memohon kepada Allah dengan amal terbaiknya itu tolong dibukakan gitu. Ada yang pertama, ya Allah, saya pernah diajak berzina dan saya tidak ada halangan untuk melakukan itu, tetapi kemudian saya ingat engkau,
Kemudian saya tidak lanjutkan itu, tidak sampai berzina. Kalau itu saya lakukan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka tolong bukakanlah penghalang ini. Nah kemudian terbuka, baru sepertiga. Karena kan ada 3 orang kan, baru sepertiga mau dilewatin belum bisa gitu. Jadi kemudian yang satu lagi cerita, ya Allah, berdoa. Saya punya saya punya yang kemarin kita cerita tuh, yang saya punya pembantu, kemudian pembantu saya itu pergi, dia tidak mengambil gajinya dan uang gajinya itu saya belikan kambing, dan kemudian kambingnya itu ternyata beranak pinak banyak. Suatu hari dia datang dan dia menanyakan gajinya. Saya sampaikan itu gajinya itu adalah sepanjang sebanyak gembalaan yang sudah saya kembang biakan itu. Itulah gaji kamu. Kalau kamu mau silahkan ambil aja. Dan dia mengambil semuanya tanpa menyisakan satupun. Jika itu masuk ke dalam kategori ikhlasnya saya kepada Engkau ya Allah, maka terimalah amal itu dan bukakanlah pintu ini supaya kami bisa keluar. Geser pintunya, geser. Tinggal satu lagi kan? Tinggal satu lagi cerita. Satu lagi kalau tidak salah itu ceritanya tentang dia lebih mengunggulkan orang tuanya dibandingkan yang lain. Nah, dengan itulah kemudian akhirnya terbuka semuanya. Nah, jadi para orang-orang soleh itu dia memiliki amal keunggulan. Kalau para sahabat itu ada juga yang memiliki keunggulan amal. Salah satunya itu adalah dia selalu melaksanakan sholat malam secara sembunyi-sembunyi. Bahkan itu sudah dilakukan bertahun-tahun sampai satu hari ketahuan. Itu marahnya luar biasa. Jadi marahnya luar biasa karena nggak sengaja ketahuan sama salah satu sahabatnya lagi yang lain. Yang dia sempat ketiduran di masjid, begitu bangun kok ada orang gitu. Ada orang belum pulang gitu ya. Kok ada orang, siapa tuh? Lampunya udah digelap-gelapin semuanya, tapi kok ada yang masuk. Dia lihat, oh ternyata si Fulan katanya. Begitu dilihat si Fulan, besoknya ditegurin, Fulan, kamu sholat malamnya di masjid ya, kemarin saya lihat kamu. Ditegur begitu, marah mukanya, langsung merah dan langsung marah. Kenapa? Karena itu adalah amalan terbaiknya yang ingin dirahasiakan untuk dia dan Allah saja. Nah, itu yang namanya amalan terbaik. Nah, Abu Usman An-Naisaburi ini pernah ditanya gitu juga, amal terbaik kamu apa sih? Saya waktu masih muda, jadi ini udah tua ya. Saya waktu masih muda, waktu masih bujang, keluarga saya menginginkan saya itu menikah. Nah, kemudian saya dijodohkan. Ada seorang perempuan, jadi bukan dijodohkan, ada seorang perempuan datang. Wahai Abu Usman, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian nikahilah aku, dia minta gitu. Kemudian dibawa bapaknya, Pak, saya mau nikah sama Abu Usman, tolong nikahkan. Nah, bapaknya itu miskin, jadi bapaknya itu miskin. Kemudian akhirnya dinikahkan. Dia senang kan, bapaknya itu senang anaknya itu sudah menikah. Ternyata begitu sudah berkumpul mereka dalam satu rumah, barulah terlihat. Jadi mungkin dia pakai cadar ya, atau ditutup gitu ya, pada waktu berbicara langsung itu. Nah, kemudian ketika sudah dibuka, kelihatan bahwa ternyata matanya satu buta. Jadi matanya satu buta, kakinya pincang gitu ya, terus wajahnya nggak ada cantik-cantiknya gitu ya. Wajahnya nggak ada cantik-cantiknya sama sekali. Kemudian gimana, orang udah nikah gitu kan, masa mau udah bubar gitu kan, nggak begitu gitu kan. Ternyata Abu Usman itu menjelaskan, karena dia mencintaiku karena Allah, maka aku bertahan menikah bersama dia selama 15 tahun. Jadi bukan 15 hari, bukan 15 bulan, tapi 15 tahun. Coba bayangkan, istrinya tidak cantik, bujang gitu ya, bujangan, istrinya tidak cantik, pincang. Dia bertahan sepanjang 15 tahun sampai akhirnya perempuan itu meninggal. Gitu. Sampai akhirnya perempuan itu meninggal, dia tidak pernah menunjukkan rasa ketidaksukaan, rasa kebencian, rasa nggak enak gitu ya. Dia nggak pernah menunjukkan itu karena dia menghormati alasan si perempuan itu minta dinikahi tadi. Aku mencintaimu karena Allah. Gitu. Jadi dia mengharapkan Abu Usman ini mengharapkan, ya Allah, saya mengharapkan hal yang lain.
saya tidak memperturutkan hawa nafsu saya untuk seorang istri gitu ya, saya ingin mendapatkan istri yang cantik, soleh gitu ya, saya tidak memperturutkan itu, saya ingin mengharapkan mendapatkan yang lain. Apa itu? Pahala dari Allah, kemudian keridhaan Allah. Itu yang diharapkan oleh Abu Usman tadi. Dan dia bertahan, tidak menunjukkan ketidaksukaan, tidak menunjukkan kebencian sama sekali sepanjang 15 tahun. Sampai dia beranggapan, aku seperti duduk di atas bara api yang terbuat dari kayu godok. Kayu godok itu kayu yang terkenal baranya itu awet. Kalau kita mungkin batok kelapa ya. Batok kelapa itu kan awet banget tuh apinya kan. Baranya itu kan dibandingkan dengan kayu bakar biasa, ketika udah jadi bara kan, kalau batok kelapa tuh lebih awet lah gitu. Nah, aku seperti duduk di atas kayu godok, bara api yang terbuat dari kayu godok yang baranya itu tahan. Dan aku merasakan seperti itu sepanjang 15 tahun. Jadi sepanjang 15 tahun. Nah, dengan itulah kemudian aku berharap aku mendapatkan pahala dari Allah. Jadi bayangkan 15 tahun istrinya matanya buta, kakinya pincang, wajahnya tidak cantik. Punya anak. Dan ternyata dia punya anak. Gitu. Jadi rupa istrinya yang seperti itu Allah berkahi dengan keturunan anak yang soleh. Nah, itu hasil dari kesabarannya Abu Usman. Nah, makanya kemudian di sini disebutkan mengapa Abu Usman itu sanggup bersabar menghadapi hal tersebut, tidak lain adalah karena yang lebih diperhatikan oleh Abu Usman, yang lebih dia cintai dan lebih dia harapkan adalah bukan hanya istri dan kesenangan duniawi dia saja, tetapi ridho Allah. Itu yang dia harapkan. Nah, kita ketika menghadapi satu masalah di rumah tangga, suami cuek gitu ya. Suami cuek itu rasanya dunia udah gak enak banget gitu ya. Baru suami cuek doang gitu ya. Baru suami cuek doang, belum kayak begini gitu kan. Belum kayak begini situasinya. Atau suami pelit gitu ya. Suami pelit. Jadi bukan suami melakukan maksiat. Jadi bukan sebuah kemaksiatan, itu rasanya udah gak enak banget gitu kan. Rasanya udah gak nyaman banget gitu. Nah, begitu juga dengan mungkin suami juga terhadap kita, istri, itu begitu. Begitu ada perubahan, kita kayak tadi baking soda mengembang gitu ya. Udah kayaknya yang menarik yang di luar gitu kan daripada yang di dalam. Apalagi yang di dalam pakai daster bolong terus gitu. Nggak pakai baju yang baju bagusnya dipakai kalau keluar. Kalau di dalam rumah nyambut suami daster bolong, kan salah kita kan. Nah, daster makin sobek makin enak dipakai gitu kan. Ternyata yang menurut kita enak nggak sedap menurut suami. Gitu kan. Nah, Abu Usman itu mengingat Quran surat An-Nisa ayat ke-19. Nah, nanti jadi kita kalau lagi sedih-sedih ya di rumah terhadap sikap suami, kita ingat lagi An-Nisa ayat ke-19. Di dalam surat An-Nisa itu disebutkan, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, kita kadang nila setitik di dalam rumah tangga itu rusak seluruhnya, kebaikan suami gitu. Gara-gara nila setitik kebaikan suami itu sampai nggak kelihatan gitu loh. Gara-gara nggak jawab WA, semua itu nggak kelihatan gitu ya. Mending gitu di read doang gitu. Mending di read Ustazah, nggak di read katanya. Padahal dia online gitu. Wah, rasanya udah luar biasa gitu ya. Udah pernah. Udah sering ya, suami tulisannya online tapi kok nggak dibaca gitu kan, boro-boro dibaca aja enggak gitu. Wah, ini rasanya tanduk udah keluar. Nah,
Jadi kita harus melihat dulu, kita harus mengembalikan sudut pandang kita terhadap rumah tangga itu betul-betul ketika kita sedang punya masalah. Jadi ketika kita sedang ada masalah sama suami, jangan ngomel duluan. Itu biasanya paling cepet ya. Jadi ngomel itu kita pending dulu, kemudian kita mikir dulu. Jadi saya pengen marah tapi tunggu 5 menit ya. Tunggu 5 menit, diam dulu gitu kan. Udah pengen nafsu aja, pengen marah gitu kan. Jangan. Kan Rasulullah menyebutkan, tidaklah kalian itu beriman sampai kalian menundukkan hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu untuk marah. Jadi tunggulah 5 menit, 10 menit aja. Kabur dulu ke kamar, tarik nafas, kemudian apa sih yang bikin gak enak gitu ya. Saya kesel gak dijawab WhatsApp-nya, saya kesel gak dilihat gitu ya. Terus kenapa keselnya? Emangnya ngapain suami? Gitu kan? Kalau ditanya baik-baik kan sebenarnya bisa gitu ya. Nggak usah pakai emosi jiwa, apalagi pakai keluar tanduk gitu ya. Cuman sekedar kenapa SMS-nya nggak dibales, kenapa WhatsApp nggak dibaca gitu ya. Cuman pengen nanya begitu doang. Ya ampun lagi sibuk tadi gitu kan. Online sih, tapi kan online-nya suami kan ada aja yang diurusin ya. Mungkin lagi buka email, lagi baca apa gitu ya, yang harus dibalas cepat, abis itu ditutup lagi. Jadi nggak sempat buka-buka WA itu satu-satu gitu ya. Apalagi kalau WA dari bos, dari anak buah bos, itu harus dijawabin satu-satu. Istrinya paling buncit gitu. Makanya nggak kebaca gitu ya. Sekretaris gitu. Sekretaris, nah ya macam-macam lah ya. Tapi kan dia pulang ke rumah gitu kan, nggak pulang ke sekretaris kan. Nah itu hiburannya gitu. Ya maksudnya 5 menit 10 menit itu pikirkan lagi. Ketika kita itu bersuami, maka sebenarnya kita itu punya tameng. Jadi kita itu punya tameng dari api neraka. Jadi atas seluruh kesalahan kita, kelemahan kita, suami kita itu di depan kita dengan segala kekurangannya dia. Itu di dalam Islam itu begitu. Nah, di dalam Islam itu begitu. Jadi tamengnya seorang perempuan itu adalah suaminya. Ketika disebutkan dia sebagai wali, itu termasuk juga perilaku kita. Jelek-jeleknya kita, kurang-kurangnya kita, itu jeleknya suami gitu. Jadi suami itu yang jadi tameng kita dari api neraka. Begitu suami nggak ada, entah itu sudah meninggal, entah itu perceraian, maka kitalah langsung berhadapan dengan api neraka. Gitu. Kita langsung berhadapan. Salahnya kita, ya kita sendiri. Kalau ada suami itu kan salahnya kita berlindung di balik suami, karena suami yang harus mendidik kita. Ya kan? Yang wajib mendidik istri itu adalah suami. Nah, ya itu suaminya. Balik lagi tetap ke suaminya. Karena kan ketika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, maka dia bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan istrinya, termasuk agamanya. Jadi kalau sampai istrinya sampai nggak bisa dikasih tahu, itu pasti ada proses panjang. Nggak ada manusia yang nggak bisa dikasih tahu. Mungkin selama ini dia sendiri cara memberitahu ke istrinya itu salah. Nah akhirnya itu terbentuk yang namanya dinding pemisah yang sangat tebal sampai akhirnya istrinya nggak bisa dikasih tahu gitu. Atau ya memang ada yang salah dalam pola pikir istrinya terhadap suaminya. Pokoknya suami saya mah kalau ngasih tahu salah terus. Nah itu kan berarti ada yang salah di istrinya kan. Nah jadi kita yang perlu menyadari posisi suami itu sebenarnya siapa gitu. Jadi suami itu adalah tamengnya kita. Kalau nggak ada dia, maka kita langsung berhadapan dengan api neraka. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwasanya rumah tangga itu ketika kita menikah, tujuannya itu apa? Apakah tujuannya itu saya menikah ingin bahagia? Berarti begitu tidak bahagia, bubar. Gitu. Ternyata kan kita menikah bukan itu. Bahkan kita dalam nasihat-nasihat pernikahan itu kan selalu dibilang kan, kita itu separuh agama, separuhnya lagi tuh suami kita. Yang udah mengucapkan ijab qabul itu, berarti dialah separuhnya agama kita. Itu kita tuh jadi lengkap dengan adanya kekurangannya dia. Kekurangannya kita separuh, kekurangannya dia separuh.
gitu. Jadi begitu kita ketemu jadi satu gitu, jadi lengkap. Nah, kita tujuan menikah itu adalah untuk sakinah, mawadah, warahmah, agar tenang, tentram, kemudian mendapatkan berkah dari Allah. Nah, keberkahan itu tidak akan Allah berikan kalau tidak melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesakinahan tidak akan muncul kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Lagi-lagi kuncinya itu adalah keimanan dan melakukan amal soleh yang dilakukan dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau tujuan menikah kita itu adalah supaya dapat ridhonya Allah dalam pernikahan tadi, seperti Abu Usman tadi, saya pengen dapat ridho Allah supaya saya terhindar dari kemaksiatan kan. Ketika kita ingin menikah, kan tujuan pernikahan itu kan macam-macam ya. Supaya saya punya keturunan, supaya saya bisa menjaga agama saya, melengkapi agama saya, supaya supaya terhindar dari kemaksiatan, itu terhindar dari kemaksiatan tadi, supaya tidak berzina, supaya jadi mulia. Karena antara jomblo sama yang sudah menikah itu kan beda ya. Nah, kalau jomblo jalan sendirian yang gangguin banyak. Tapi kalau kita sudah menikah jalan meskipun nggak ada suami gitu ya, di sininya udah ada cincinnya, itu nggak ada yang berani ganggu gitu. Apalagi sebelahnya ada suaminya, makin nggak ada yang berani ganggu lagi gitu. Jadi memang untuk menghindari maksiat, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu adalah tujuan-tujuan pernikahan yang harus kita ingat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah itu kan gak turun dari langit plek tanpa ada yang kita lakukan kan. Pasti ada yang kita lakukan bersama suami. Jadi ketika ada masalah itulah yang dihilangkan. Bukan tujuan kita bersama tadi yang dihilangkan. Karena ketika kita bersama kemudian ada masalah, yang dilihat masalahnya apa dulu? Apakah masalahnya gara-gara bersamanya kita atau gara-gara salah pemikiran kitanya? Nah, jadi kalau di sini dinasehati oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi itu memberi batasan. Ketika ada masalah rumah tangga, bertahanlah dengan kesabaran, kecuali katanya lengkapnya begini: bila kamu tidak menyukai mereka, yakni karena keburukan rupa atau keburukan perangai, namun tidak melakukan kekejian, zina, atau kedurhakaan, kalau bagi perempuan itu nusyus, jadi ini versi laki-laki ya. Dalam hal ini dianjurkan bersabar, karena bisa saja hal itu menjadi awal Allah memberinya rizki dari istri tersebut berupa anak-anak yang soleh. Itu penjelasan Imam Qurtubi tentang Quran Surat An-Nisa ayat ke-19. Jadi bersabar. Begitu juga dengan kita. Kita itu sabar saja dulu. Sabar 5 menit, udah adem, baru tanya. Kenapa tadi WA-nya gak dijawab? Aku ini, ya kalau bahasanya pakai aku ya, saya itu resah ketika WA gak dijawab. Jadi menghilangkan keresahan, menghilangkan pikiran jelek, itu kalau WA-nya dijawab. Mau gak bantuin supaya saya gak seharian resah? Kan enak ya kalimatnya begitu daripada kenapa WA? Kenapa WA gak dijawab? Pasti deh. Nah, kalau udah kayak begitu kan jadinya tuduhan. Nah, makanya 5 menit dulu. 5 menit dulu. Tahan gak ya katanya? Semenit aja gak tahan rasanya. Nah, ya itu kan kayaknya kalau setannya masih banyak tambah 10 menit deh. Jadi kalau tanduknya masih keluar tambah lagi. Jadi pisah dulu, maksudnya jangan ketemu amprokan gitu ya. Jangan ketemu dulu kalau lagi emosi. Kita mau nanya sesuatu ke suami kalau lagi emosi itu kan gak enak. Jadi di cooling down kan dulu. Nanti inti pertanyaannya itu yang kita simpulkan, yang kita ajukan ke suami. Jangan bunga-bunganya yang disambung, bunga-bunga tanduknya tadi. Kalau bunga-bunga tanduknya keluar, suami bahkan tidak menangkap pertanyaan kita itu apa, gitu. Gara-gara tanduknya yang ketajaman, gitu. Nah, jadi kalau suami itu bukan melakukan kemaksiatan seperti perzinahan, atau istri bukan melakukan nusyus, maka bertahan saja.
Jadi kalau cuman WA nggak dijawab, jangan ngamuk gitu. Kalau cuman pelit ngasih duit, nggak usah mengajukan perceraian cepet-cepet gitu. Bersabar aja. Bersabar sampai kapan? Sampai sampai yang kalah itu adalah ujiannya, bukan kesabarannya kita. Karena sabar kita itu, kalau dibilang sabar itu nggak ada limitnya, bukan. Sabar itu berproses. Jadi sabar itu berproses. Kalau hari ini proses kita sabar itu di level 1, maka besok akan datang ujian lagi untuk level 2. Jadi sabarnya itu kan ditambah lagi kan? Karena nggak mungkin kalau kita sabarnya sudah di level 2, ujiannya masih di level 1. Pasti ujiannya di level 2 lagi, gitu kan? Sama tuh. Terus kalau kita lolos level 2, naik ke level 3, maka ujiannya akan di level 3. Dan sabarnya harus ditambah lagi. Itu yang namanya sabar itu berproses. Sampai kapan? Sampai ajal itu keluar dari tubuh kita. Ajal itu sampai gitu ya, sampai nyawa itu keluar dari tubuh kita dan ajal itu datang. Berarti sabar itu bukan saya harus sabar sampai kapan. Ya karena sabar itu berproses. Yang namanya berproses, dia kadang prosesnya itu lancar gitu ya, kadang prosesnya itu tersumbat, kadang prosesnya itu susah bergeraknya. Kayak kita kan ngeblender, kalau yang mau di blender itu banyak dan kurang airnya kan susah kan blender itu. Tapi kan intinya ke blender semua kan. Tapi kita menyiksa mesin kan, lama gitu kan muternya tuh gitu kan, tambahin air dikit atau minyak dikit baru dia mau. Nah itu seperti itu juga proses sabar kita. Jadi kita harus menambahkan yang lain supaya sabarnya itu bisa terproses dengan sempurna. Apa yang harus ditambahkan? Kedekatan kita kepada Allah. Jadi ketika setiap kali punya ujian terhadap suami, jangan dilampiaskan dengan mendengarkan lagu-lagu yang mengungkap isi hati orang. Jadi bukan isi hati kita, isi hati orang. Kayak lagu ceraikan aku, kayak gitu-gitulah. Pisah saja, pulangkan aku ke rumah orang tua, jangan. Jadi jangan setel lagu begituan gitu ya. Tapi lagu Betharia Sonata ya. Pulangkan saja aku pada ibuku katanya. Nah, jadi ketika kita punya masalah sama suami, sebelum kita bertanya ke suami, malam itu kan kita nggak bisa nanya nih karena kesel kan. Maka lampiaskan kekesalan itu dengan ngegelar sajadah. Sholat dulu. Kalau diem tadi nggak mempan, sholat. Jadi sholat tahajud kek, sholat sunnah mutlak kek, sholat duha kek, pokoknya sholat aja. Kalau lagi kesal sama suami sebelum mengungkapkan kekesalan, maka sholat dulu, baca Quran dulu. Jadi kalau masih gitu ya, masih berasa nih gitu ya, masih berasa ininya, baca lagi Qurannya. Itu supaya apa? Kita cooling down dulu. Sampai kita bisa jernih. Nah, ketika kita sudah jernih, kita ngobrol sama suami itu enak. Ketemu solusinya. Iya enggak? Karena enggak ada yang kepancing. Suami itu enggak bakal ngomel kalau sedang berhadapan dengan istri yang enggak ngomel. Gitu, apalagi kalau dia pulang dipijitin dulu gitu ya, sambil kita tanya, oh enak tuh gitu kan, capek-capek dipijitin dulu gitu. Jadi pertanyaan yang nggak enak sekalipun jadi enak. Jadi gitu, dekatkan diri kepada Allah sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan baik gitu. Yang kita rasa berat itu seringkali itu hanya persepsi kita merasa bahwa itu berat, ternyata enggak gitu. Ketika kita mengungkapkannya dengan berbagi pikiran kita dengan suami, ternyata enggak seberat itu ya gitu. Sudut pandang yang berbeda kadang menyelesaikan masalah juga jadinya berbeda gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah ketika sedang ada masalah. Jadi sepanjang bukan kemaksiatan, maka dimaafkan dan bersabar. Nah, supaya proses sabar itu bisa lancar, maka dekatkan diri kita kepada Allah agar sabar itu bisa terproses seperti blender tadi. Jadi airnya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah.
Nah, sebaliknya, kalau cinta masih membara, namun pasangan itu gemar selingkuh, maka bercerai adalah jalan terbaik. Gitu. Jadi kalau untuk istri nih ya, ini khusus untuk istri. Kalau suami selingkuh, itu masih ada maaf untuk istri. Tapi kalau untuk suami, sudah nggak ada sama sekali. Laki-laki itu rasa cemburunya jauh lebih besar daripada perempuan. Gitu. Makanya perempuan kan boleh 1, 2, 3, 4. Iya kan? Kalau suaminya nggak mau, dia 1 aja nggak apa-apa gitu. Itu kan selera suami kan. Nah, tapi kalau istri nggak boleh. Suami 1, 2, 3, 4 nggak boleh. Poliandri kan di dalam Islam diharamkan. Haram. Tapi poligami di dalam Islam mubah. Kenapa nggak adil? Ya karena memang beda gitu. Laki-laki sama perempuan itu beda. Perempuan itu rahimnya tidak boleh diisi oleh lebih dari 1 laki-laki. Rahimnya. Jadi rahimnya itu hanya boleh ada 1 titik, yaitu dari laki-laki saja. Laki-laki yang menjadi suaminya. Dan kalau mau bercerai pun rahimnya harus dibersihkan dulu. Itu ada yang namanya masa iddah. Itu penjagaan dari Allah tuh begitu, supaya apa? Enggak campur nasabnya antara anak yang satu dengan anak yang lain yang suaminya berbeda. Tuh, penjagaan Allah atas nasab itu ada di dalam rahim perempuan. Sementara laki-laki itu enggak masalah. Dia boleh rahimnya banyak, sumbernya 1. Itu boleh gitu. Nah, yang enggak boleh itu rahimnya 1, sumbernya banyak. Itu nggak boleh. Ini anaknya siapa gitu. Oh, anaknya bapak ini sama bapak ini. Loh, kok bisa? Nah, nggak bisa karena nanti terkait dengan waris, terkait dengan hadonah, pengurusan anak, dan terkait lagi dengan hukum-hukum syarak yang lain. Kalau bapaknya 1 kan jelas hukum syaraknya, nanti warisnya juga jelas, semuanya jelas. Tapi kalau bapaknya banyak kan nggak jelas. Nah, karena itulah kalau bukan sebuah kemaksiatan, maka lanjutkan saja pernikahannya. Kalau perlu konsultasi. Kalau perlu ada tips-tips sebenarnya sebelum menuju ke konsultasi, yaitu mencoba untuk menghidupkan kembali cinta yang sempat memudar. Yaitu caranya gimana? Lakukan tips-tips dari Rasulullah. Mungkin sepanjang ibu-ibu yang pernah menikah lebih dari 10 tahun, ada nggak yang pernah melakukan ini? Nomor 1, tidur dalam 1 selimut. Kadang sih enggak gitu, bahkan bahasanya tidur dalam 1 sarung. Coba lebih kecil lagi kan? Sempit katanya. Tapi itu sunnah loh. Nah, kemudian yang kedua, mandi bareng. Pernah nggak? Kamar mandinya kecil gitu. Itu sunnah untuk suami istri. Kemudian yang ketiga, tidur di pangkuan istri. Kita istri tidur pangkuan suami. Pernah nggak? Nah, itu kalau hal-hal yang seperti ini pernah dilakukan, berarti itu dimunculkan lagi. Kenapa melakukan itu pada waktu baru menikah aja? Kemudian yang paling ringan itu adalah menggenggam tangan suami. Ini paling ringan. Kenapa? Ketika istri dan suami menggenggam tangannya ketika mau tidur ataupun tidak tidur, saling menggenggam tangan begini, itu berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh si suami dan istri. Gitu. Gugur dosanya. Cuman pegangan doang. Nah, tapi genggamnya jangan sambil melotot ya, Bu ya. Makanya perlu lebih dari sekedar menggenggam kalau itu. Nah, jadi genggam tangannya. Kemudian kalau mau ngobrol hal yang agak berat, genggamnya itu jangan kenceng-kenceng gitu. Jadi sambil menggenggam sambil ngobrol. Karena kan suasananya berbeda ya. Kalau kita genggam sendiri aja juga udah beda ngomongnya gitu. Dengan kita menggenggam tangan suami. Karena di hadis disebutkan ketika kita saling menggenggam itu maka berguguran dosa. Sampai saling melepas. Mungkin kalau udah pulas tuh baru lepas. Nah, baru tahu. Berarti belum praktek. Rugi.
Oh, udah dapat kis ya. Bengkel istri. Nah, jadi munculkan keromantisan di dalam rumah bersama suami. Kenapa malu merayu suami? Kalau kita istrinya nggak merayu suami, terus kita rela suami dirayu sama yang lain. Kan kayak dirayu beli produk ya nggak? Iya kan, itu udah dirayu tuh. Ih, bapak cakep deh, gitu kan? Wah, istriku aja nggak pernah bilang begitu. Nah, kan yang rugi kita kan? Nah, maka munculkanlah rayuan-rayuan itu. Jangan malu, karena merayu suami itu dapat pahala. Merayu suami orang dapat dosa. Jadi dimunculkan keromantisan di dalam keluarga. Ketika cinta mulai memudar, munculkan lagi. Yang namanya cinta itu kan lahir dari rasa ya. Jadi munculkan rasa itu lagi. Jadi rasanya ditumbuhkan lagi. Bagaimana cara menumbuhkan rasa? Kasih pupuk. Pupuknya itu rayuan, pujian, kata-kata yang manis. Masa sama suami sendiri gak pernah berkata-kata yang manis? Kan terlalu ya. Sama orang manis-manis, sama suami judes-judes. Terbalik. Itu terbalik. Begitu juga suami ke istri juga begitu. Sama istri kok ya dingin-dingin, judes-judes gitu ya. Mah, buka baju. Oh. Loh kok judes amat gitu ya? Enggak. Nah kan, gitu kan, kita juga nggak mau gitu kan digituin. Tapi kan kalau kalimatnya enak kan enak juga gitu. Nah, jadi kita juga gitu, suami juga gitu terhadap istri. Kalimat manis-manis, rayuan itu adalah ditujukan kepada pasangannya, pada istrinya, yaitu kita. Nah, jadi kalau kita ingin suami kita seperti itu, kita duluan begitu ke suami. Nanti ada feedback tuh. Siapa sih yang ketika diperlakukan baik, kemudian dia tidak juga berlaku baik? Kan sudah fitrah ya. Kalau kita itu dibaikin sama orang, kita jadi nggak enak kan? Ya. Kita jadi baik juga. Nah, suami juga begitu. Suami itu orang loh, ya kan? Bukan boneka menequin gitu. Suami itu orang. Jadi ketika kita perlakukan dia dengan baik, pertanyaan pertama itu adalah istriku kenapa? Gitu kan? Istriku mau apa sih? Gitu. Kok baik amat? Yang biasanya judes-judes, ngomongnya separoh-separoh gitu ya, pakai tanduk. Kok sekarang enggak? Kok sekarang senyum gitu? Sambat dari mana? Terus kemudian kita ungkap, saya minta maaf yang kemarin ngomongnya judes, saya baru pengajian. Itu besok ngaji lagi gitu. Ya kan? Besok kalau ada pengajiannya seminggu sekali, suruh tiap hari katanya. Rugi. Bayangin aja, satu rayuan itu setara dengan 1000 rakaat sholat tahajud. Nah, orang digenggam gini aja gugur dosa gitu. Nyediain teh ya, nyediain teh untuk suami itu juga ada pahalanya sendiri. Bahkan sampai Rasulullah itu menasehati untuk Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya setiap gandum yang digiling oleh istrinya untuk membuat roti bagi suami dan anak-anaknya, itu juga ada pahalanya. Jadi kita mungkin menganggapnya remeh gitu ya. Itu kan udah kewajiban. Yang namanya di dalam Islam, famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin sarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan akan Allah balas, dan sekecil apapun keburukan juga akan Allah balas. Masa kita berlaku baik ke suami nggak ada balasannya karena itu wajib? Itu kan versi manusia. Kalau versi manusia kan gitu ya, udah kewajiban istriku cuci bajuku gitu kan. Itu versi manusia, makanya jangan lakukan untuk manusia, lillahi ta'ala. Saya cuci baju nih, saya ngarep pahala. Jangan salah, tolong pembantu semua pecat semua ya. Itu biar saya yang kerjain. Kenapa? Ngarap pahalanya. Jadi ingin pahalanya. Ketika dia mencucikan baju suaminya, ketika dia menyisirkan rambut suaminya, mas jangan sisir diumpetin. Mana sisir, sini sama saya. Nah, itu coba.
Emangnya kenapa lebay sama suami? Gak apa-apa. Kenapa? Ada maunya tuh. Pasti ada maunya. Ini ketahuan ibu-ibu kalau udah usia pernikahan di atas 10 tahun ya, itu rasanya udah kayak kerupuk ya, atau kayak kanebo gitu, kering, garing dan gak enak gitu. Itu dimunculkan lagi gitu. Biar jatuh cinta. Nah, kan ada yang namanya puber kedua kan. Kalau puber keduanya sama kita kan enak. Masa puber keduanya sama orang terus kita rela gitu? Enggak kan? Nah, jadi dimunculkan lagi. Lakukan yang sebaliknya. Kalau sebaliknya kita lakukan biasa saja, maksudnya ya begitu aja gitu ya. Kita lakukan dengan yang sebaliknya. Tadinya nggak mesra jadi mesra, tadinya nggak lembut jadi lembut, tadinya nggak pernah ngucapin terima kasih, ucapkan terima kasih. Dikasih duit belanja, makasih ya bang, makasih ya mas, gitu. Ya, standar berpikir. Segitu. Jadi gini, kalau uangnya sedikit, ucapkan terima kasihnya 5 kali. Biar ditambah lagi, ya kan? Kalau uangnya banyak, cukup sekali. Gitu. Makasih ya mas. Udah. Tapi begitu sedikit, ya Allah mas, makasih banyak mas. Kan dia ntar gak enak kan tuh. Ya Allah beneran makasih banyak ya mas ya, gitu. Saya cuman kasih 10.000, ngasih 3 nggak sampai 5 kali terima kasih gitu. Itu ini nyindir atau gimana gitu. Nah jadi kita balas dengan yang terbaik. Ingat yang dihisap itu masing-masing. Jadi suami bikin kesel, jangan khawatir, itu akan dihisap. Kita merespon dengan kesel juga, jangan khawatir juga, itu akan dihisap juga. Jadi kalau kita merespon perlakuan tidak enak dari suami dengan perlakuan enak, maka yang diresponnya nanti yang mendapatkan pahala perbuatan baik itu kan kita. Ya kan? Nah, jadi kalau suami nanti dihisapnya lama gara-gara banyak berbuat buruk kepada istrinya, kita dihisapnya sebentar. Kan jadi untung kita kan, jadi nggak ada ruginya. Kita berlaku baik ke suami, nanti suami juga berlaku baik ke kita. Pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya suami akan berlaku baik. Jadi kalau udah mulai agak dingin-dingin hubungan antara suami dengan istri, maka hangatkan lagi. Dihangatkan lagi pakai kompor gitu. Dihangatkan lagi dengan apa? Dengan yang tadi, lembut, merayu, memuji, ucapkan terima kasih. Yang selama ini itu biasa dilakukan orang-orang yang lagi pacaran gitu ya, atau orang-orang yang baru nikah. Loh, kenapa orang-orang yang sudah senior dalam pernikahan tidak melakukan hal yang sama? Kan pahalanya masih sama. Sepanjang kita itu masih dalam lingkar pernikahan. Nah kalau sudah di luar pernikahan, sudah jadi mantan, nah kita nggak boleh lagi merayu-rayu, berlemah lembut, ini ngajakin balikan atau gimana gitu kan. Karena udah jadi mantan kan. Tapi kalau dia masih suami kita, perlakukan dengan ma'ruf gitu. Nah insya Allah kalau itu sudah dilakukan, maka kita nggak akan kepikiran pendek untuk bentar-bentar cerai gitu, nggak kepikiran gitu. Jadi sebelum mengucapkan cerai, lakukan rumus itu dulu. Berlaku baik, kemudian merayu suami, kemudian melayani dengan yang terbaik. Itu dulu lakukan sebulan gitu ya. Nah setelah sebulan dievaluasi, bener nggak mau minta cerai gitu. Kalau seminggu kan sebentar ya, sehari aja sebenarnya ya, sehari aja suami itu udah ngerasain perubahan. Suami itu ngerasain perubahan itu berasa, kecuali kalau suaminya LDL ya, long distance LDR, long distance relationship. Nah, jadi suaminya di mana tahu gitu ya, kita di sini. Itu bisa juga pakai apa? Pujian, rayuan lewat tulisan. Gitu. Oh, itu lebih bikin ini lagi dibandingkan dengan yang ketemu sebenarnya. Karena kalau nggak ketemu itu kan lebih gede lagi kan. Nah, yang seperti itu. Jadi coba lakukan itu dulu. Kalau ternyata memang nggak bisa, setelah 1 bulan baru dievaluasi dan bicarakan baik-baik. Kok udah mati rasa ya, gitu. Kok udah mati rasa ini maunya gimana? Kalau mau lanjut ya kita lanjut. Kalau umpamanya enggak, maka silakan diselesaikan dengan baik-baik, gitu. Supaya tidak saling menzolimi antara suami dengan istri. Jadi ketika kita sudah kehilangan rasa cinta di dalam rumah tangga,
Coba kita hidupkan lagi dan kita bersabar dengan proses menghidupkan kembali rasa cinta itu. Dan kalaupun ada kekurangan dari suami, maka dilihat kekurangan suami itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan dosa untuk kita, atau justru ketika kita bersabar dengan kekurangan suami itu, maka kita justru akan mendapatkan pahala. Gitu. Kan banyak para sahabat itu yang memilih untuk tidak disembuhkan penyakitnya, supaya apa? Supaya dapat pahala sabar atas penyakitnya. Seperti wanita yang kena epilepsi, dia minta doa, awalnya minta doa sama Rasul, ya Rasulullah tolong doakan supaya saya sembuh. Kata Rasul, saya bisa doakan itu dan Allah akan mengabulkannya, tapi kamu gak dapat pahala, gak ada lagi peluang dapat pahala dari sakitnya kamu. Oh kalau gitu saya minta doanya ganti, tolong doakan saya supaya kalau saya lagi kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Jadi dia lebih bersabar menghadapi penyakitnya, karena setiap kali dia kambuh dia dapat pahala. Kan setiap sakit itu sebenarnya gitu kan, kita sabar kita dapat pahala. Makanya kalau sakit jangan meratap, ya Allah gitu kan, rasanya udah menderita sedunia gitu ya, padahal cuman apa, pegel doang gitu. Ya kan. Nah ya. Padahal itu kan berarti imannya lagi sedang berada dalam titik nadir ya, titik terendah. Nah itu kita munculkan. Yang memunculkan itu siapa? Kita inilah yang bisa menguatkan keimanan di dalam diri kita juga. Selain berkumpul dengan orang-orang soleh itu akan menambah motivasi keimanan kita, maka kita juga bisa meningkatkan keimanan itu dengan berlatih sendiri. Berlatih sendiri apa? Berlatih keikhlasan, belajar sendiri. Nanti sekali-sekali ketemu dengan ustazahnya, ngecek apa yang dipelajari ini benar atau enggak gitu. Jadi memang jangan terburu-buru untuk melepas ikatan, karena kalau sudah sampai terucap ijab dan qabul, itu adalah yang sudah menjadi ketentuan Allah gitu. Jadi kalau yang nggak mengucapkan ijab qabul ke kita, dia itu nggak ditakdirkan untuk jadi suami kita. Nah kalau sudah takdirnya, berarti Allah menggariskan saya ini bersama dia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dia untuk menjadi peluang kita masuk ke dalam surga. Jadi mohon maaf ya Mas ya, kamu ini saya manfaatkan. Gitu. Manfaatkan apa? Manfaatkan untuk dapat pahala. Maksudnya, ini tehnya silakan minum. Ya kan? Saya sediakan, saya layani. Karena kenapa? Saya mau dapat pahala di situ. Tolong tangannya saya pinjam dulu. Kayaknya ekstrim banget gitu. Itu kalau yang gayanya kaku gitu ya. Kalau yang gayanya kaku gitu, pingin memanfaatkan suami tapi nggak tahu caranya merayu gitu. Yang ada suaminya ngakak guling-guling. Begitu ngedenger nih, istriku kenapa sih? Pengen dapat pahala. Jadi kita lakukan itu saja. Lakukan yang terbaik kepada suami, dari situ kita dapatkan pahala. Jadi dulu waktu kita masih single, pahala kita itu ada di orang tua. Tapi begitu kita sudah menikah, pahala kita itu banyak dari suami. Gitu, jadi manfaatin aja dia. Nggak usah dilihat mukanya. Kalau mukanya udah nggak menyenangkan lagi gitu ya. Kayak tadi kan Abu Usman kan, Abu Usman dia nggak lihat muka istrinya yang buta sebelah, kakinya pincang, kemudian wajahnya tidak cantik. Bahkan di sini ditulisnya disebut sebagai buruk rupa. Ya buruk rupa ya jelek gitu ya. Tapi beliau sabar sampai 15 tahun, sampai istrinya itu meninggal akhirnya. Gitu. Dan kita kan belum ada apa-apanya kan, belum kayak gitu. Jadi kita bisa niru lah, ada yang lebih nelongso daripada kita dan berhasil. Nah kita belum apa-apa, insya Allah kita bisa. Jadi berlaku baik terhadap pasangan dalam rangka untuk tujuan kita kan lillahi ta'ala. Tetapi setiap lillahi ta'ala, setiap ketaatan kepada Allah pasti akan mendatangkan keberkahan, kebaikan. Gitu, pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, setiap kemaksiatan pasti akan mendatangkan keburukan.
Jadi ketika kita berlaku baik terhadap suami, itu kan ketaatan kita kepada suami. Apa iya ketika kita melakukan ketaatan Allah akan memberikan ganjaran yang sebaliknya? Kan enggak. Pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Gitu. Jadi hidupkanlah lagi cinta di dalam rumah tangga. Yang sudah mulai hilang, kembalikan lagi. Gitu. Jangan bayangin laki-laki yang lain ya, karena laki-laki yang lain itu cuma indah pencitraannya aja, gitu ya. Yang indah beneran itu cuma suami kita kok. Makanya dia jadi suami kita kan. Baik, sampai sini yang bisa saya jelaskan tentang langsung praktek ya. Untuk materi kali ini langsung praktek. Ini selama 1 bulan. Cobaan. Dicoba. Berarti kita nanti bahas lagi materi rumah tangga bulan Desember ya. Di tanggal 28 gitu. Bulan Desember, karena minggu depan kita bahasnya lain lagi. Kalau bahas rumah tangga juga nanti ujian nanti. Ujian tertulis gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang ketika rumah tangga kehilangan cinta. Orang soleh mencontohkan kepada kita yaitu Abu Usman An-Naisaburi untuk bersabar, dan juga Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan demikian, dan Allah menyebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19 juga harus seperti itu, bersabar. Nah, kemudian kalau itu sudah kita lakukan, bersabar dan memperbaiki, insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya. Yaitu jalan keluar apa? Jalan keluar rumah tangga kita suasananya akan berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya kehilangan cinta ternyata muncul lagi cintanya. Gitu. Muncul lagi cintanya. Ada lagi yang bilang muncul lagi cintanya tapi nggak 1 katanya. Jadi ada 2 gitu. Jadi ada 2, jadi ada 3. Ya dia kan yang penting muncul kan. Nah itu ya kan kita nggak tahu ya jalan hidup masing-masing orang. Tapi kita nggak juga mengharapkan sesuatu yang buruk gitu. Kita mengharapkan yang baik karena kita melakukan yang terbaik gitu. Kalau Allah takdirkan kita untuk memiliki suami yang memiliki beberapa istri, ya itu adalah takdirnya kita. Teruslah berproses untuk udah langsung sesak napas ibu-ibu. Teruslah berproses untuk sabar gitu. Karena ketika ada yang bilang ketika poligami itu terjadi, justru si istri pertama itu jadi makin bisa banyak melakukan hal yang lain dalam amal soleh. Karena sekarang sudah berdua ngumpulin amal soleh dari 1 laki-laki gitu. Ada yang beranggapan begitu, tapi ada juga yang saya emang nggak tahan gitu. Ya itu kan Allah, yang jelas gini, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kapasitas yang dia sanggup. Kalau sampai kejadian, di mata Allah kita itu sanggup. Kalau nggak kejadian, jangan ngarep. Ya, gitu. Ya, kalau nggak kejadian jangan ngarep. Ternyata tipe suami kita adalah tipe 1 perempuan untuk selamanya. Nanti malam usap suaminya ya. Didoain. Semoga suami saya yang itu gitu. Ya baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Udah pengen praktek kayaknya nih, udah nggak ada nanya, pengen praktek deh. Ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini banyak yang baru bu. Langkah-langkah yang saya lakukan terhadap suami perlakuan hari-hari itu, mungkin suatu godaan setan gimana ya. Saya kalau nimbulnya dari kita selalu gitu. Kita kan menghidupkan suasana gitu ya. Tapi saya kiranya perempuan ini kepengen juga didahului oleh laki-laki, itu kita gitu ya Ustaz. Jadi kesabaran itu sedikit agak menipis, tadinya udah biasa tapi dibilangin. Saya kalau orangnya nggak mau belakang-belakang, saya terusin gitu, misalnya kayak genggam tangan itu kan suatu keenakan mau tidur, tapi saya nggak tahu kalau tadi itu ada pahala di sananya. Iya, ada pengguguran dosa. Terus yang di sini maksud saya setelah kita
semua yang berlaku belakangan itu masih dihisab gitu kira-kira Ustazah. Ada hadisnya apa enggak gitu. Yang berlaku belakangan? Ya maksudnya dosa-dosa yang kita sudah berlalu dan terus kita taubatan nasuha. Oh. Ada hadisnya dosa kita itu tidak dihisab, apakah masih dihisab gitu Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, itu sesuatu yang